teman-teman Box Cover, selamat datang di program baru Box Cafe, yaitu 10 Minutes bersama Box Cafe dengan saya Geraldine Putri. Sebentar lagi kita bakal menyambut Natal nih. Biasanya kalau sebelum Natal begini harus disuguhkan hal-hal yang menarik ya. Salah satunya ini nih, Kanando. Oke, Kanando, apa kabarnya hari ini? Syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Ini dari kabar-kabarnya ya. Dan pastinya juga pasti banyak nih milenials yang sudah kenal Kanando nih. Dengar-dengar Kak Nando ini adalah salah satu milenial yang produktif nih Kak. Katanya banyak kegiatan yang dilakukan sama Kanando. Bener nggak nih Kak? Ya, sebagai milenials, saya selalu berbagi dalam berbagai kegiatan dan aktivitas. Dan untuk produktivitas itu, karena semangatnya itu biarkan milenialis itu berkarya. Jadi untuk karya-karya yang ada ini, dengan kegiatan saya saat ini sebagai kepala desa dan berbagai inovasi dan kegiatan, semangatnya milenialis itu berkarya dimanapun posisi kita berada. Oke, nah setahu saya nih Kak, setelah saya kepo-kepo sedikit tentang Kakak nih, diam-diam saya kepo nih, salah satu tempat berkaryanya Kanando ini adalah di Kecamatan Detusoko ya Kak. Nah, dan yang saya dengar juga, di Detusoko itu ada namanya RMC, Remaja Mandiri Community, dan pendirinya itu adalah Kakak nih. Gimana Kak, ceritanya bisa Kakak ada ide buat bangun RMC itu gimana Kak? Jadi semangatnya adalah anak muda itu pinginnya pulang kampung. Jadi RMC itu Remaja Mandiri Community, karena saya melihat bahwa satu kegelisahan bahwa banyak anak-anak yang sudah berpendidikan, dia keluar dari kampung. Padahal ada banyak resource, ada banyak sumber daya yang ada di kampung. Nah, untuk itu saya mencoba menggerakkan, yuk anak-anak muda kembali kampung untuk membangun dari desa. Dari wajah Indonesia ini ada di desa dan ada di kelurahan. Jadi semangatnya kita adalah yuk pulang kampung. Dan untuk kegiatan itu kita ada berbagai program nih. Jadi yang pertama informal education, itu bagaimana kita sharing-sharing terkait dengan program-program beasiswa, anak-anak kita kasih kursus bahasa Inggris. Yang kedua itu pertanian berkelanjutan. Itu menghidupkan kembali aneka jenis pangan-pangan lokal, pertanian-pertanian dalam hubungan dengan tradisi budaya kita. Lalu yang ketiga itu kewirausahaan sosial. Bagaimana menciptakan lokal-lokal entrepreneur dalam hubungan menjadi wirausaha, kita kembali ke desa. Dan yang terakhir itu ekowisata. Jadi bagaimana kegiatan kepariwisataan dikemas, anak-anak muda tuh terlibat dalam kegiatan itu. Nah, 4 program ini sebagai bagian dari kegiatan Remaja Mandiri Community sendiri yang saya bentuk sejak tahun 2014. Wah, menarik ya Box Covers nih Kak. Tadi kan dari tadi tuh Kakak ada sebut kursus bahasa Inggris nih Kak. Nah, di kursus bahasa Inggrisnya sendiri nih Kak, itu Kakak sendiri yang membimbing atau mungkin ada guru-guru atau teman-teman Kakak yang juga turut membantu dalam kursus bahasa Inggris ini? Jadi kita hanya menyiapkan space, tetapi sebenarnya banyak anak-anak muda kita siapkan, dan bahkan mereka yang untuk mengajar bahasa Inggris ada guru-guru, dan juga ada teman-teman yang sudah punya pengalaman dari pengajar bahasa Inggris sendiri. Tapi menariknya adalah belajar bahasa Inggris tapi bayarnya pakai sampah. Jadi ada edukasi dalam hubungan dengan lingkungan. Jadi kalau mereka mau belajar bahasa Inggris harus minimal belajar pakai sampah. Wah, ini berarti bukan cuma belajar bahasa Inggris, tapi hitung-hitung juga menjaga lingkungan ya Kak. Jadi cari sampah yang orang buang, terus dikasih, terus bisa belajar juga. Nah, oke nih Box Covers. Selain jadi pendiri RMC ini, Kak Nando ini juga menjadi salah satu, ya bisa dikatakan pejabat di Kecamatan Detusoko ya. Kakak ini katanya jadi kepala desa di Detusoko Barat ya Kak? Nah, di Detusoko Barat ini kan kemarin itu Kak, baru-baru saya dengar bahwa di Detusoko Barat berhasil meraih juara 4, juara apa ya itu Kak? Juara 4 Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, di Anugerah Desa Wisata ini ada beberapa karyanya Kak Nando nih. Salah satunya ya, ada yang namanya Pasar Flores dan juga kafe yang didirikan sama Kak Nando. Jadi saya mau kepo-kepo nih Kak. Pasar Floresnya ini kan dulu yang saya kenal itu namanya Dapur Kita nih. Nah, itu usaha kayak gimana sih Kak? Jadi gini, awalnya itu ketika pandemi COVID, saya boleh dikatakan kepala desa pandemi, karena baru 2020 baru menjabat sebagai kepala desa, kebetulan dipercayakan oleh masyarakat. Jadi ketika pandemi COVID itu kita semuanya masyarakat kita petani, tidak tahu mau jual sayuran kemana. Kemudian kita kerjasama dengan Keuskupan Agung ND Tanggap COVID-19 untuk menjual sayur-sayuran. Lalu kemudian berkembang, ditanggapi secara positif oleh Kementerian Desa. Jadi dengan platformnya dapurkita.bumdesmart.id, lalu itu semacam prototyping
market untuk kita menjual potensi sayuran yang ada dari desa. Kemudian dipakai seluruh Indonesia saat ini ada kurang lebih 120 toko online yang domainnya Dapur Kita dan bertransformasi secara digital ketika masuk 2021 ke pasar Flores. Yang dulunya hanya sayuran dari Detsoko, tapi sekarang udah berkembang nih ke Maumere, Ende, Nagekeo, dan Saburai Jua. Itu cukup kita klik dari handphone saja, sayurnya bisa langsung ngantar karena produksinya dengan teman-teman dari berbagai kabupaten. Berarti Dapur Kita ini menjadi salah satu lowongan kerja baru ya kak? Kakak ini kan milenials nih kak. Ya. Berarti dalam usaha-usaha kakak nih ya, banyak sekali anak-anak milenial yang ikut bergabung ya kak? Jadi semangatnya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, anak muda itu kembali ke kampung. Jadi ada tamatan SMA, ada yang belum melanjut kuliah, lalu kemudian mereka tidak mempunyai ruang, dan ini ruang-ruang itu harus banyak diciptakan minimal di desa. Dan saya sendiri sangat concern dalam hubungan dengan bagaimana menciptakan anak-anak muda sekalipun kita tinggal di kampung, tinggal di desa, tapi harus bisa berkarya. Dan untuk itu ruang-ruang saya melalui kepala desa selalu diberikan kesempatan untuk mereka. Dan selain ada tamatan SMA, ada yang juga sudah selesai kuliah, mereka masuk ke dalam sistem yang ada di desa. Jadi ada di BUMDes, ada di Pokdarwis, lalu juga teman-teman yang saat ini bekerja di media, bahkan melalui komunitas dan juga desa, kita sudah kirim sekitar 50-an anak yang studi keluar. Program pariwisata, bahkan satu orang ini udah lanjut mengambil masternya di Amerika. Wah, gitu. Oke, Box Covers, berarti nih ya, ruang produktif kita bukan harus keluar dari zona-zona kita sendiri, tapi justru zona yang kita berada sekarang, di desa kita sekarang juga kita bisa menjadikannya ruang produktif. Contohnya nih, ada pasar online, dan kayak Box Cafe ini ya, salah satunya juga salah satu tempat digital anak muda nih. Oke. Terus nih ya kak, dari semua hasil usaha kakak, pasti ada hal yang memotivasi kakak ya. Kayak dulu saya dengar kakak pernah belajar di luar negeri nih. Nah, kayak itu salah satu motivasi yang mungkin menarik nih, kayak diceritakan singkat kak. Oke, baik. Mungkin untuk para bisa terus Box Covers semuanya, para millennials, saya sendiri orangnya sedikit concern bagaimana melalui pendidikan itu dengan bahasa Inggris jendela menuju dunia. Dan saya sejak 2013 itu sudah apply program beasiswa namanya Fulbright. Satu program yang dikirim untuk mahasiswa bisa studinya ke Amerika, dan saya salah satu orang yang waktu itu dipilih. Dan bayangkan 2013-14 itu internetnya masih susah, dan saya dari Soko harus ke Ende, harus ke warnet, ikut apply dan sebagainya. Dan ini tidak secanggih sekarang, tetapi berkat motivasi untuk belajar dan studi di Amerika itu sudah mimpi saya. Dan sebelumnya saya sebagai ex dari seminaria, pada saat itu sebagai pernah menjadi frater dan mimpinya untuk menjadi misionaris. Tetapi salah satunya adalah sekalipun tidak misionaris, mungkin misionaris awam lah. Macam itu akhirnya studinya ambil ekowisata di Amerika, di Miami, di Florida. Oke, nah ini berarti Kanando ini adalah salah satu gambaran buat para Box Covers yang milenial untuk bisa menjadi milenial yang produktif. Nah kak, di akhir pesan nih, mungkin ada harapan dan kata-kata motivasi yang bisa kakak kasih ke para Box Cover yang ada di rumah. Nah, untuk Box Covers semuanya, kita milenials itu tunjukkan kita dengan karya, biarkan karya kita yang berbicara, itu satu. Lalu yang kedua itu selalu menjadikan bahwa masa depan itu Indonesia itu saatnya ada di desa dan ada di kelurahan. Jangan malu untuk kembali ke kampung, jangan malu untuk menjadi kepala desa, karena untuk saat ini dalam 5-10 tahun ke depan itu wajah Indonesia ini tuh adalah ada di tangan-tangan kita sebagai millennials ini. Jadi berbakti, jangan lupa untuk pulang kampung, berbakti karena kita ingat lagu Indonesia Raya ya. Indonesia Raya itu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Pandu ibuku itu adalah pandu di kampung-kampung kita, di desa-desa kita. Nah, dengan tunjukkan dengan karya-karya kita yang produktif tentunya. Oke nih Kanando, kita juga bentar lagi bakal Natal dan Tahun Baru. Mungkin kakak ada pesan juga buat para milenial untuk menyambut Natal dan juga Tahun Baru, mungkin ada perubahan mungkin yang harus dilakukan. Gimana kak? Nah gini nih, ini menyongsong kelahiran Yesus Kristus, saya pikir sudah saatnya itu para milenialis itu kelahiran-kelahiran terbaru dalam hubungan dengan cara pandang, berpikir bahwa masa depan kita itu ada di desa. Jadi kelahiran-kelahiran lokal-lokal champions. Jadi lokal-lokal champion, para pemuda-pemuda dengan berbagai inovasi dan kreativitas, dan sudah saatnya kita menunjukkan karya-karya kita. Dan itu sebenarnya daya-daya kreatif dan produktivitas kelahiran-kelahiran baru, inovator-inovator muda yang mempunyai daya kreativitas dan berbagai macam inovasinya yang ada. Nah itu dia. Oke Kanando, terima kasih banyak Kanando. Jangan lupa Box Covers, sebentar lagi bakal Natal dan Tahun Baru nih. Masih ada waktu buat kita untuk berubah dan terus produktif. Jadi yuk produktif bersama, karena kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Sampai
Sampai jumpa di 10 Minutes Beatbox Cafe selanjutnya. Backpack, fuck that. I was always hanging with the thugs at. I was always hanging with the rugrats. Someone come and show me where the drugs at. Someone come and pop on a hot song, me and my shit.